Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo cuy, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan membawakan sebuah film yang berkaitan dengan sejarah hidup seorang tokoh nasional di Indonesia nih. Film ini berjudul Sang Kiai yang telah dirilis pada tahun 2013 yang lalu. Mengisahkan tentang seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diperankan oleh aktor bernama Ikra Nagara. Saat Indonesia telah dijajah oleh pasukan Jepang pada tahun 1942, kita dilarang mengibarkan bendera merah putih. Tidak diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta memaksa seluruh rakyat untuk melakukan sekere. Jadi bagaimana ya kisah perjuangan beliau sebagai tokoh besar agamis yang menolak melakukan penghormatan pada Dewa Matahari? Semua pertanyaan itu akan kita bahas di sini. Langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita dari filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sikap baik Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau menerima semua kalangan tanpa membeda-bedakan sesama lain untuk masuk ke pesantren miliknya. Tak hanya mengajar sebagai guru di pesantren, beliau juga bertani dan berdagang. Hingga salah satu santrinya, Harun, yang diperankan oleh aktor Adipati Dolken merasa bingung kenapa beliau ikut turun tangan. Mengapa beliau tidak memilih menyuruhnya atau santri lain untuk melakukan tugas tersebut. Beliau menjelaskan agar kita semua dapat merasakan jerih payah dan menghargai para petani. Dengan membantu para petani, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Tak lama kemudian mereka pun sampai di pasar. Harun tengah menunggu Kiai yang sedang masuk ke sebuah toko kain. Sembari melihat sekeliling, hingga akhirnya Harun tertuju pada seorang gadis cantik bernama Sari. Kiai yang mengetahui dan paham akan gerak-gerik Harun langsung berniat mengajaknya bersilaturahmi, bermaksud melamar gadis cantik itu di kemudian hari. Mau tak lamar no? Selain bersikap adil dan pengertian, Kiai juga bersikap tegas terhadap semua santri yang ketahuan tidak menjalankan ibadah sholat berjamaah. Saat sedang berkumpul, terlihat juga di dalam film ini hukuman kepada santri bernama Hamid yang ketahuan tidak menjalankan sholat berjamaah. Teman-teman yang muslim jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Kain yang dibeli Kiai sewaktu di pasar adalah sebuah kerudung yang dihadiahkan untuk istri beliau. Istri beliau sangat senang dengan kerudung yang diberikan padanya. Tetapi berkebalikan dengan Kiai yang begitu sedih. Di sini beliau tengah memikirkan alasan kenapa tanah subur di Indonesia dijajah oleh Jepang. Kondisi Indonesia setelah kedatangan Jepang selalu di bawah tekanan. Terjadi pelarangan pengibaran bendera merah putih di setiap tempat maupun pemutaran lagu Indonesia Raya oleh pemerintah Jepang. Hingga terlihat di dalam film pasukan Jepang memaksa para rakyat menurunkan bendera merah putih dan memerintahkan mereka melakukan sekere. Sekere ini adalah penghormatan kepada Dewa Matahari dengan memukukan badan ke arah matahari terbit. Selain itu, para pasukan Jepang juga mulai menculik beberapa kiai yang melakukan gerakan anti Nippon, membuat Kiai Hasyim Asy'ari melakukan perkumpulan untuk membahas hal tersebut. Sebentar lagi Jepang sampai ke sini. Padahal belum lama sebelumnya Kiai Mahfud yang ditangkap, Mas. Sudah jelas kelihatan kalau tentara Jepang itu udah punya niatan. Tak lama kemudian tentara Jepang datang menyerbu pondok pesantren, berusaha menangkap Kiai Hasyim Asy'ari dengan paksa untuk ikut bersama mereka. Para santri pun di sini menolak, bahkan beberapa dari mereka berusaha melawan. Hingga akhirnya tentara Jepang mengancam dengan menyiram minyak ke seluruh santri dan berniat membakar mereka semua. Hal itu membuat Kiai tak memiliki pilihan lain dan akhirnya bersedia dibawa oleh tentara Jepang tersebut. Harun dan Hamid yang mengetahui hal itu mengejar Kiai hingga bisa masuk ke dalam markas. Di sana Kiai dipaksa untuk mengakui keterlibatannya sebagai dalang di peristiwa pabrik cukir. Yang tuduhan ini dibuat-buat oleh Jepang agar bisa menangkap Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai tetap bersikeras menolak dan menerima hukuman yang akan diberikan, tetapi dengan syarat setelah beliau menjalankan ibadah sholatnya. Di sisi lain,
Harun dan Hamid yang sudah sampai di markas tentara Jepang ini mencoba menyelinap masuk untuk mencari Kiai. Namun tak berselang lama, akhirnya mereka ketahuan dan akhirnya mereka melarikan diri. Di sini mereka dikejar tentara Jepang hingga berlari ke rumah permukiman warga. Lalu mereka bersembunyi di salah satu rumah yang membuat tangisan bayi terdengar saat tentara Jepang tengah mencari mereka berdua. Hamid yang menyadari mereka tidak akan lolos akhirnya menjadi umpan untuk bisa membebaskan Harun dari kejaran tentara Jepang. Hingga akhirnya ia tertangkap dan mati setelah dia mengaku adalah santri dari Kiai Hasyim Asy'ari. Saya santrinya Hasyim Asy'ari. Harun yang melihat jasad Hamid tergeletak langsung membawanya kembali ke pondok pesantren. Tak lama kemudian setelah hari itu, Kiai Haji Wahab beserta para santri lainnya datang ke markas tentara Jepang. Mereka berusaha berunding untuk membebaskan Kiai Hasyim Asy'ari. Jepang menyebut-nyebut nama Tebu Ireng. Setelah mengetahui bahwa rundingan itu tidak bisa membebaskan Kiai, Harun dan beberapa santri lain mulai bertindak untuk melawan tentara Jepang. Hari di mana Kiai Hasyim Asy'ari akan dihukum, para santri mulai berdatangan. Mereka berkumpul di depan pagar untuk menemui sang Kiai. Namun mereka didengarkan suara kesakitan Kiai ketika disiksa oleh tentara Jepang yang membuat para santri semakin emosi. Karena kejadian itu, tentara Jepang pun mulai menembak dan membunuh santri-santri di hadapan mereka. Setelah bubarnya santri pada hari itu, malamnya dipimpin oleh Kiai Wahid, seluruh santri kembali berdatangan dan melakukan sholawat di depan markas tentara Jepang. Hal ini membuat tentara Jepang harus memindahkan Kiai Hasyim Asy'ari ke Mojokerto agar menghindari serangan-serangan dari para santri. Tetapi tetap saja, di Mojokerto, santri juga melakukan sholawat bersama-sama di sana. Berbeda dengan Harun. Harun mencoba melawan tentara Jepang dengan persenjataan bersama pejuang lainnya. Lalu Kiai Wahid dan Kiai Haji Wahab mendatangi rumah salah seorang perwira muslim Jepang bernama Abdul Hamid. Di sini mereka meminta bantuan Abdul Hamid sebagai pembuka jalur komunikasi dengan para Seiko-Sekikan soal penangkapan para kiai. Ini kewajiban saya sebagai sesama muslim. Silakan minum tehnya. Yaitu dengan berpura-pura bekerja sama dengan pemerintah Jepang, memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Setelah dilakukan pertemuan antara panglima tertinggi Jepang, mereka akhirnya memutuskan untuk membebaskan semua kiai yang mereka tahan. Namun karena tidak ingin melepaskan begitu saja, mereka masih ingin merangkul dan menjadikan para kiai sebagai kawan pemerintah Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya dibebaskan. Semua santri langsung menyambut beliau. Kemudian Jepang mengumpulkan seluruh kiai dan memohon maaf kepada mereka karena kesalahpahaman penangkapan itu, hingga melakukan kerjasama mendirikan organisasi bernama Masyumi. Telah terjadi kesalahpahaman karena perbedaan tradisi di antara. Namun ternyata hal ini adalah cara tentara Jepang untuk mempropaganda para petani agar memperbanyak hasil bumi. Tak lama kemudian, kini telah tiba hari di mana janji Kiai Hasyim Asy'ari untuk menikahkan Harun dengan gadis pujaannya, yaitu Sari. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, Jepang juga semakin memaksakan para kiai untuk melakukan khotbah propaganda agar memperbanyak hasil bumi. Kiai Wahid Hasyim curiga bahwa propaganda yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada rakyat guna mensuplai kebutuhan mereka melawan para sekutu. Kini Harun pun kebingungan melihat sebagian rakyat merasa sangat menderita hingga dirinya mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini pun dirinya memohon agar Kiai tidak lagi bekerja sama dengan Jepang karena dirasa merugikan. Tak berselang lama dari perbincangan itu, akhirnya seluruh rakyat pun geram.
Mereka mulai melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang, terutama seorang kiai bernama Zainal Mustafa. Beliau pun mulai memprovokasi rakyat Indonesia. Dan karena perbuatannya itu, Kiai Zainal Mustafa ini pun ditangkap dan dihukum mati oleh penjajah. Kabar itu pun sampai terdengar oleh Kiai Hasyim Asy'ari, hingga membuat beliau jatuh sakit di tempat peristirahatannya. Untuk menundukkan ulama NU, akhirnya para psikosikikan ini pun mengumumkan janji untuk memerdekakan Indonesia. Tentang janji kemerdekaan Indonesia. Abdul Hamid juga menawarkan kepada Kiai untuk memasukkan beberapa santrinya ke organisasi militer Heiho. Kiai setuju namun tidak untuk ikut berperang bersama barisan Jepang, melainkan membentuk sendiri organisasi Hizbullah yang menjaga pertahanan dalam negeri. Bung Karno memakai strategi kooperatif dengan Jepang. Ini tentu akan menguntungkan pihak Indonesia. Mereka pun mengumpulkan para santrinya yang bersedia untuk menjadi tentara. Tak lupa juga mereka dibekali pelatihan militer untuk siap menghadapi perang nantinya. Pada 14 Agustus 1945, terdengar kabar Jepang menyerah kepada sekutu. Disitulah Insinyur Soekarno langsung memproklamasikan kemerdekaan. Seluruh rakyat mulai melawan kembali pasukan tentara Jepang. Mereka membunuh semua tentara yang ada di dalam markas. Tak lupa juga membebaskan wanita-wanita yang tersekap di sana. Ketika Harun memasuki sebuah ruangan, ia melihat seorang tentara yang akan melakukan harakiri dengan cara memotong perutnya sendiri hingga tewas. Setelah melakukan penyerangan terhadap tentara Jepang, pasukan sekutu datang mendarat ke Indonesia. Di sini utusan Bung Karno datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk menanyakan perihal hukum melawan penjajah dalam membela tanah air. Beliau pun menjawab bahwa barang siapa yang berperang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Di film ini kita diperlihatkan juga oleh sosok pahlawan yang juga berjasa. Dirinya menemui Kiai Hasyim Asy'ari yang saat itu sedang membaca buku sendirian. Ialah Bung Tomo. Di sini dirinya memberitahukan bahwa hatinya bergelora ketika membaca resolusi jihad yang dibuat oleh Kiai. Bung Tomo pun kemudian melakukan pidato yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan kembali pasukan penjajah. Kita harus lawan, saudara-saudara. Arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum para santri maju ke medan perang melawan penjajah, mereka berpamitan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu juga dengan Harun yang mencium kain sorban milik Kiai sebelum berangkat. Istri Harun yaitu Sari memberikan sesuatu kepada suaminya sebelum ia pergi ke medan perang. Dirinya menyuruh suaminya ini untuk menyimpan dan tak perlu membuka bungkusan itu. Sari yang masih belum bisa melepas kepergian suaminya itu turut mengejar mobil yang membawa Harun beserta para santri ke medan perang. Mas Harun! Tak berselang lama perang pun dimulai. Mereka semua bertempur melawan semua penjajah dengan persenjataan seadanya yang mereka punya. Hingga sampai Harun berhasil menyerang beberapa tentara yang mempunyai persenjataan yang cukup besar. Mengetahui pertempuran akan dimenangkan oleh rakyat Surabaya, di saat itulah Brigadir Aubertin Malabi menghubungi pihaknya untuk menyampaikan situasi dan akan melakukan gencatan senjata. Setelah hari itu, malamnya saat azan berkumandang, mereka semua tengah beristirahat. Ketika itu Harun membuka bungkusan yang istrinya berikan. Ia langsung mengetahui bahwa istrinya tengah hamil dan ia akan menjadi seorang ayah. Bobot, Cak. Bojoku bobot. Sementara itu di hari berikutnya, gencatan senjata telah disepakati. Namun beberapa pos pertahanan milik penjajah belum mendengar kabar tersebut dikarenakan komunikasi yang terputus. Brigadir Malabilah yang akan mendatangi pos untuk memberitahukan kabar gencatan senjata itu. Nah, saat Brigadir Malabi ingin memasuki gedung yang ada di sana bersama beberapa pengawalnya, mereka dihadang oleh banyak rakyat Surabaya yang emosi terhadapnya. You let them know we've agreed a ceasefire with the Indonesians. Yes, sir.
Pengawal itu turun dan berusaha meyakinkan kepada rakyat bahwa mereka benar-benar sepakat untuk melakukan gencatan senjata jika diperbolehkan masuk. Setelah itu, seluruh rakyat Surabaya pun mengepung gedung itu. Dan kami mengawalnya sampai bandara. Mati kau nasur, mati kau. Di saat itulah Harun bersama teman-temannya mempunyai kesempatan untuk membunuh Brigadir Aubertin Malabi yang sedang menunggu di dalam mobil. Mau apa, Run? Pengawal yang mengetahui tindakan Harun langsung melemparkan granat ke arahnya dan membuat Harun tewas akibat terkena ledakan itu. Setelah kejadian itu, mereka kembali pulang ke pondok pesantren, membawa jasad Harun ke hadapan istrinya. Setelah tewasnya Brigadir Malabi di tangan Harun pada scene sebelumnya, teman-teman Harun dan juga santri lain masih berlanjut bertempur melawan penjajah, menyaksikan seluruh kota Surabaya yang telah porak-poranda akibat perang melawan penjajah. Di sisi lain, Kiai Hasyim Asy'ari kedatangan beberapa tamu yang merupakan perwakilan dari Bung Tomo dan Jenderal Sudirman. Kedatangan mereka ini untuk kembali meminta resolusi jihad yang dilakukan Kiai sebelumnya. Mereka juga memberitahukan para penjajah sudah mulai mendekat dan menempati tempat-tempat strategis, membuat Kiai tiba-tiba merasakan sakit kepala dan perlahan terdiam menundukkan kepalanya. Juga kurang lebih sama, Kiai. Kini Belanda sudah masuk Singosari. Setelah para tamu itu pergi keluar dari tempat tersebut, disinilah murid Kiai menyadari bahwa Kiai Hasyim Asy'ari menghembuskan nafas terakhirnya. Semua pun menangis atas kepergian Kiai yang mereka hormati selama ini. Sementara itu, pesantren Tebu Ireng kini beralih ke Kiai Wahid Hasyim. Semenjak saat itu, pasukan penjajah telah menguasai ke daerah-daerah sekitarnya, membuat semua rakyat berbondong-bondong pergi menyelamatkan diri. Pada akhirnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 September 1949. Sementara itu, penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Film pun berakhir. Film ini ditutup dengan kalimat yang pernah diucapkan Kiai Hasyim Asy'ari yang berbunyi, "Semua orang yang melawan penjajah itu pahlawan. Tidak ada yang lebih berjasa dari yang lain. Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, juga tidak mengapa, karena Allah menjanjikan tempat sebaik-baiknya bagi para syuhada." Inilah kisah perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari bersama santri dan juga rakyat Indonesia dalam mempertahankan tanah air. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kritik dan saran terhadap video ataupun channel kami. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel kami agar bisa terus berkembang dan menghibur kalian semua. Saya mewakili tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai bertemu pada film berikutnya.